Hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran fikih. Dengan mata pelajaran fikih. Masih semangat untuk hari ini? Alangkah indahnya kita dalam thalabul ilmi ini mencari ilmu. Kita awali dengan berdoa. Semoga saja mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baiklah, untuk melanjutkan materi yang kemarin, sekarang tak kasih semangat dulu di siang hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kelas 7C, jos. Ayo, kelas 7C. Kelas 7C. 8. Kelas 8C. Ayo diawali kelas 8C. Si Banter. Iya, Pak. Kelas 8C. Kelas 8C. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk memberi semangat kalian di siang hari ini, saya mau bertanya tentang materi yang kemarin. Ingatkah kalian waktu kemarin, waktu saya menerangkan dan saya suruh merangkum? Sujud sahwi. Kan kemarin membahas tentang sujud apa? Sujud sahwi, sujud, terus sujud, yang terakhir adalah sujud syukur. Sekarang sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa sih? Menurut istilah bahasa sahwi itu apa? Menurut istilah bahasa sahwi itu adalah lupa. Kalau menurut istilah, ayo, kalau menurut istilah apa? Menurut istilah, ayo. Sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad. Contoh daripada sunnah abad itu apa? Itu sunnah wajib toyo. Ya, sunnah abad. Inilah. Lah, kalian sudah masih ingat sujud sahwi bacaannya bagaimana? Kalau kita lupa dalam salah satu semua lupa kunut, bacaannya bagaimana? Kita baca bareng-bareng sebenarnya. Subhanallah yanamu wa la yasbun. Terus subhanallah yanamu wa la yasbun. Terus subhanallah yanamu wa la yasbun. Itu dihafalkan. Karena apa? Kalau kamu masa muda ini tidak mau menghafalkan itu, nanti masa tua nek pas sujud ada salah satu lupa, nek wis tua kan kakek lupa nih. Lali apa lali dah mau wis ruku apa urung. Nah, mau wis. Nah, kalau sudah lupa seperti itu, apakah kamu harus mengingat dan menghafalkannya itu bacaan sujud? Ya, itu dihafalkan. Itu untuk kalian sendiri, bukan untuk guru. Tapi untuk kewajiban kamu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Permintaan maaf karena kelupaan kita kepada perintahnya. Itu adalah dengan sujud. Karena sifat manusia itu pelupa. Nah sekarang saya tanya, sujud tilawah. Sujud tilawah menurut arti bahasa adalah menurut bacaan. Kalau menurut istilah, sujud tilawah yaitu sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud ketika mendengar atau membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu berapa juz? Alif? 30 juz. Al-Quran ada 30 juz. Sedangkan ayat sajadah di dalam Al-Quran ada berapa? 15. Yuk. Sudah 15. Ini lo mulainya 1, 2, 3 sampai ini 15. Surat apakah yang kamu tahu?
Ayat sajadah dalam Al-alaq. 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 Bacaannya bagaimana? Bareng yuk. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ar-ra'alladzi yanha. Abdan idza shalla. Kadzdzaba wa tawalla. Bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah al yad'una dia sanaka usabaniyah la putih wasjud waqtarib, berarti itu wasjud waqtarib, itulah yang dikatakan ayat sajadah. Makanya kalau kalian tidak mendengar atau membaca itu, mendengar berarti kalau kita tidak bisa melaksanakan sujud, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 3 kali biasanya, ya. Kalau kalian alangkah baiknya kita melaksanakan sujud. Nah, bacaan sujud tilawah itu yang bagaimana? Bacaan sujud tilawah itu yang bagaimana? Sajadah wajhiyah khalaqahu. Apa enggak? Ayo, siapa yang baca lantang lagi? Mau baca sujud tilawah saja. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Siap? Yang siap siapa kamu? Siap? Yang mater. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini adalah bacaan sujud tilawah. Dilaksanakan berapa kali sujud? Berapa kali sujud? 1 kali sujud. Baiklah, inilah tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada di dalam sholat. Yang di dalam sholat itu kita wajib mengikuti gerakan imamnya. Kalau imamnya melaksanakan sujud tilawah, kita ikuti sujud tilawahnya. Ya, seperti itu. Karena imam mungkin membaca salah satu ayat sajadah, makanya melaksanakan sujud tilawah. Yang selanjutnya kita membahas tentang sujud syukur. Alangkah indahnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan dengan sujud. Karena apa? Di dunia ini ada manusia yang pertama kali yaitu Nabi Adam. Nabi Adam pun diperintahkan untuk bersujud. Yang tidak mau sujud itu siapa? Setan. Makanya kalau kalian kok tidak suka dengan sujud, seperti dawuhnya Gus Bah biasanya di ceramah-ceramahnya itu sering, kalau manusia suka sujud insya Allah akan jaminannya surga. Ya, seperti itu. Makanya sujudlah. Makanya sujud dungo sing akeh. Ya, seperti itu. Nah, inilah namanya sujud. Nah, kita bersyukur. Kalau kenapa sih Pak kita enggak alhamdulillah aja sudah cukup, kenapa harus sujud? Karena kita diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Sebab-sebab sujud syukur itu apa? Sebab-sebab sujud syukur itu apa? Mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Kita mendapat apa?
apa? Berita menggembirakan, contohnya juara kelas. Berapa lagi contohnya? Gajian loh, gajian. Lagi apa lagi contohnya? Menang lomba. Terus lagi setelah itu apa? Udah ini loh ya. Terus? Karena terhindar dari bahaya. Karena terhindar dari bahaya. Contohnya? Terhindar dari, selamat dari kecelakaan, selamat dari musibah, selamat dari tsunami. Nah itu termasuk suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita disunnahkan untuk sujud syukur sahwi. Masa sujud sahwi? Munggah kelas sujud syukur, gak naik kelas pun sujud syukur maksudnya. Syukur. Karena tidak bisa, makanya tidak naik kelas. Baiklah, untuk selanjutnya baca hukumnya. Hukum sujud pengertian dulu. Menurut istilah bahasa, syukur itu adalah Terima kasih. Bahasa Jawanya matur syukur. Bahasa Inggrisnya thank you. Nah, kalau menurut istilah bahasa itu syukur adalah terima kasih. Sekarang menurut istilah, ya bapak meneng sih. Meneng sih ngantuk tuh moco. Sujud syukur berarti sujud terima kasih. Sedangkan menurut istilah sujud syukur berarti sujud yang dikerjakan apabila seseorang memperoleh kenikmatan atau hal yang menyenangkan, dan bisa juga ketika terhindar dari bahaya atau bencana. Nah, itu adalah pelaksanaan sujud. Hukumnya sujud syukur apa, Le? Sunnah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Nah, begitulah pelaksanaannya hukumnya. Nah, sunnah itu apa? Sunnah adalah jika dilaksanakan mendapat pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. Nah, apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa. Itu hukumnya sunnah. Terus lanjut. Nah, setelah itu hukumnya sudah bacaannya. Berapa kali sujud? Syaratnya sujud itu apa aja syaratnya? Harus suci dari hadas dan najis. Terus Menghadap kiblat. Menutup terus aurat. Loh Pak, yang main sepak bola Pak, itu kan atau pendek. Memasukkan dulu langsung sujud syukur bagaimana? Berarti kan tidak menutup aurat, apakah gak bahaya? Nah itu ya. Nah ini nanti akan menjadi suatu pembahasan di dalam diskusi kita. Nah setelah itu harus menghadap kiblat. Pak saya di lapangan gak roh kiblatnya kok endi. Ya seperti itu. Nah itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang lebih detailnya tentang bagaimana melaksanakan sujud syukur dengan sesuai dengan tuntunan yang ada. Setelah itu baru syarat-syaratnya tadi adalah suci dari hadas dan Najis. berarti harus wudu dulu. Nah sekarang saya tanya rukunnya sujud syukur apa saja rukunnya? Niat, takbiratul ihram, sujud, salam, dan tertib. Nah sekarang berapa kali sujud? Satu kali. Pelaksanaannya adalah 1 kali sujud. Ojo 2 kali. Kalau sujud sahwi baru 2 kali. Sujud. Oke. Sekarang kita baca bacaan sujud Sahwi. syukur. Ayo. Rabbi. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Diwaca sholihin. Ayo bareng-bareng, itu pun juga ayat Al-Quran, kita membaca pun mendapatkan barokah dan mendapatkan pahala biarpun 1 huruf atau 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura
Allahu badikas sholihin. Nah, ini adalah tentang sujud syukur. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmat kita. Ya, toh? Nah, sekarang sesuai dengan tadi rangkuman yang pertama, ini tentang LKPD atau lembar kerja kalian selama PR kamu kerjakan yang halaman berapa itu 14. Yang pertama adalah ayo dibaca. Nomor 1. Kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah atau yang disebut dengan sujud yang dilakukan karena membaca salah satu ayat saja. Betul atau salah? Betul. Berarti A. A itu apa? Si Banter. Sujud yang dilakukan karena membaca salah satu ayat sajadah. Ayo yang kedua, soalnya dibaca. Mencontoh adalah perbuatan tercela yang dibenci Allah dan Rasulullah SAW. Ya, terus. Karena itu adalah tindakan curang serta membohongi orang tua dan guru. Prinsip itulah yang selalu dipegang erat oleh Dewi Sertika, seorang murid MTSN kelas 8. Ia belajar dengan tekun dan banyak berdoa. Dan ketika mengerjakan ujian tanpa sekalipun mencontek, saat lulusan ia dinobatkan sebagai lulusan terbaik dengan nilai tertinggi. Ia pun langsung sujud demi mendapat kabar tersebut. Sujud yang dilakukan Dewi Sertika adalah sujud apa? Sujud syukur. Sujud syukur. Ya, tidak mencontek. Benar-benar berusaha tidak mencontek. Nomor 3 dibaca. Sing kanter. Dalam sholat jika imam membaca ayat sajadah kemudian langsung sujud tilawah maka makmum C ikut sujud bersama imam. Ikut sujud bersama imam. Ini sujud tilawah yang seperti saya terangkan tadi. Kalau imam yang membaca ayat sajadah terus diajak makmumnya untuk sujud, jangan berarti kamu terus diem imamnya sujud awakmu menengadek ya. Tetap mengikuti sujud. Ayo dibaca nomor berapa itu? 3. Dalam sholat jika imam membaca ayat sajadah kemudian langsung sujud tilawah maka makmum ikut sujud bersama imam. Nah, maka makmum harus ikut sujud bersama imam. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupi sekian. Nanti dilanjutkan untuk mengerjakan pertemuan yang akan datang, yaitu berdiskusi masing per kelompok tentang sujud syukur. Kalau memang ini rencana saya, setiap bangku ini, setiap kelompok, setiap deretan bangku itu membuat cerita. Ini praktikum fikih. Membuat praktikum fikih. Seumpama di kelompok ini membuat cerita tentang menerima suatu kenikmatan atau menerima juara kelas. Nanti ada pengurus kelasnya, ada jadi drama. Nanti tampil satu persatu drama di depan. Tentang terus akhirnya sujud syukur dengan bacaannya Rabbi auzi'ni itu ya. Yang ini semua terhindar dari musibah. Yang kelompok grup ini terserah mau membuat cerita apa. Semuanya ada kamu waktu pulang sekolah ada mobil trek buanter di sampingmu, kamu terhindar dari musibah. Nah itu pun juga bisa dibuat cerita. Dan di kelompok sini membuat sumpamane Hikam punya adik baru atau Muzaffar punya adik baru ya. Nah, ada kabar ini Muzaffar punya adik baru. Nah, berarti kabar gembira kan gitu. Syukuran deh. Akhirnya sujud syukur. Diumumnya pengurus pondok. Dan yang di sini apa ini enaknya? Menerima uang kaget. Nah, acting uang miskin, semua siapa yang acting uang miskin akhirnya dapat uang kaget dari jutawan. Itu pun nanti juga bisa dipraktekkan. Namanya praktikum fikih. Kamu melaksanakan praktek fikih yang sebenarnya di dalam dunia nyata. Demikian, baiklah, ini diperhatikan untuk minggu depan. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga saja pertemuan hari ini mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat.
Faat Allahumma amin. Rabbi fang wa tilal husna bi hurmati wa amin fi Baiklah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.